Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Pak Dita. Materi matematika masih materi penjumlahan pecahan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran, yaitu pecahan desimal maupun persen. Ya, oke, langsung kita mulai saja. Ini penjumlahan pecahan campuran. Anak-anak kalau melihat videonya Pak Deta itu jangan sekali skip gitu. Nanti kalau ada tugas di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah video, nggak tahu, nanti salah mengerjakan tugas, kan nggak lucu. Wah, salah nggak melihat video dari awal, kan ada beberapa orang tua yang tugasnya tidak salah mengerjakan ya. Maka perhatikan dulu, diulang-ulang lagi. Kalau bingung diulang-ulang lagi, insya Allah nanti bisa. Oke ya. Yang pertama adalah ini sudah saya berikan ke penjumlahan pecahan campuran. Ini sudah saya sampaikan kemarin untuk tugasnya, tapi ini saya ulang, nggak apa-apa ya. Penjumlahan pecahan campuran itu ada pecahan biasa dan yang utuh ya. Contoh ini, misalkan ada soal contoh ini, perhatikan ya. Contoh 1, misalkan ada 3/1/4 ditambah 5, katakanlah berapa? 1/5. Mudah-mudahan saya perhatikan. Caranya untuk menjumlahkan seperti ini, yang utuh kita jumlahkan dengan yang utuh. Ya. Terus yang pecahan kita jumlahkan dengan yang pecahan. Oke ya. Langsung aja 3 tambah 5. Nah, terus tambah yang ini. Langsung aja, langsung pakai cara cepat. 1 kali 5. Ya, ditambah 1 kali 4. Dibagi 4 kali 5. Mudah bukan? Ini hanya untuk mengingatkan materi yang pertama. Ya, kalau udah bisa ya nggak apa-apa ya. 3 tambah 5, 8. Nah, ini sama dengan ini 1 kali 5, 5 ditambah 4 pernya harus setengah ya, ini 20. Hasilnya terakhir adalah 89/20. Sederhana bukan? Pecahan campuran intinya sama dengan pecahan biasa, tinggal yang utuh dengan utuh, yang pecahan dengan pecahan. Oke, kita lanjutkan ya. Masih contoh ke 1, ini contoh kedua. Perhatikan baik-baik. Sama caranya, misalkan 12 3/8 ditambah berapa misalnya 17 1/4. Ingat, kita jumlahkan 12 kita jumlahkan dengan 17, 3/8 kita jumlahkan dengan seperempat. 12 ditambah 17 ya, ditambah 3/8 ditambah, ini bisa lebih mudah karena dia per 8, ini jadikan 8 dikali 2. Ini nggak pakai cara cepat ya, kalikan 2. Yo, saya sering pakai cara berbagai cara biar anak-anak itu nggak terpaku dengan satu cara gitu ya. 2/8 ya, sama dengan 12 tambah 17 adalah 29 ya, ditambah langsung 3 tambah 2 adalah 5/8. Sederhana bukan? Sangat sederhana. Lanjut. Nomor 3, contoh terakhir ya. 8 1/12 ditambah 3 5/16 ya. Ini boleh pakai cara KPK, boleh pakai cara FEB. Ingat, ini dijumlahkan dengan ini dengan ini ya. Ayo dikali, dijumlahkan ya. Oke, kita cek 12 tambah 8 tambah 3, terus ya di sini ini jadikan per berapa? KPK-nya adalah berapa ini? 5 kalikan 4 berapa ya? 64. Bukan nih? Berapa ya? 16 kalikan 3. 48 nih KPK-nya. Berarti ini jadikan 48 karena KPK-nya 48 ya. Bingung gimana? Cari, dibuka videonya Pak Dita tentang mencari KPK ya. 12 jadi 48 kali 3 kali 4. Berarti yang atas kalikan 4. 1 kali 4, 4. 16 jadi 48 kalikan 3. Berarti 5 kalikan 3. 5 kali 3, 15. Berarti sama dengan 11. Ya. Ini tambah ini adalah 19/48. Mudah sekali ya. Oke, udah selesai. Ini adalah pecahan campuran. Sekarang adalah bentuk desimal. Wah. Bentuk desimal, pecahan desimal adalah penjumlahan kayak anak kecil, biasa aja. Jadi yang penting ada koma lurus ya, diperhatikan kuncinya ada
koma harus lurus, koma ya harus lurus. Ya, satu garis ya. Contohnya ini, misalkan kita contoh ya. Oke, contohnya adalah 2,75, contoh pertama ini, ditambah 14,9 sama dengan, untuk menjumlahkan seperti ini, ingat komanya harus lurus. Tak tulis besar di sini ya, 2,75. Lah 14 ini, 9, ditulis di sini 14,9. Jadi perhatikan koma di sini itu harus lurus ya. Ini harus lurus. Itu harus lurus ya. Kalau nggak lurus, nanti ya ini dijumlahkan biasa aja ya. Jumlahkan biasa aja ini, terus ditambah. Oke. Lihat, ini kan nggak ada Pak, kasih 0. Ya, kasih 0. 5 kali ini kasih 0 boleh. 5 kali 5 tambah 0 adalah 5. 7 tambah 9 adalah 16, nyimpen 1. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 4 adalah 7. Ini ya 1. Komanya di sini ya. Berarti jawabannya adalah 17,65. Sederhana bukan? Ingat, kalau desimal koma harus lurus ya. Bentuk-bentuk desimal sudah dipelajari di kelas 4. Misalkan nanti bingung ya belajar lagi tidak apa-apa. Kita cek lagi contoh kedua. Lihat. 285,164 ditambah misalkan adalah 2,986. Ya, bla bla bla. Ingat komanya lurus, kita tulis di sini 285,164 ditambah 2-nya di sini karena komanya di sini ya. 2, dah lurus 986. Kita jumlah 04 tambah 6 adalah 10, nyimpen 1, 5 nyimpen 1, 1 ya. Ini 1, ini 8, ini 8, ini 2. Berarti jawabannya adalah, perhatikan, boleh karena 0 setelah koma 0 di akhir itu enggak usah ditulis, enggak apa-apa ya. Kita jawabannya adalah 288,15. Oke, mudah sekali. Ingat koma lurus, desimal itu koma lurus. Paling gampang pecahan itu jumlahkan biasa ya. Pengurangan maupun jumlahan itu mudah sekali ya. Misalkan lagi adalah 0,075 ditambahkan 12,4 sama dengan bla bla bla. Ingat, koma harus lurus. 0,075 ditambah 12,4. Wah, enak ini jumlahnya. 5, 7, 4, 2, 1. Berarti 12,475. Ya, kalau kecepatan diulang-ulang lagi ya sampai benar-benar paham. Lanjut. Ya, penjumlahan persen. Nah, ini lebih mudah daripada penjumlahan pecahan campuran maupun penjumlahan desimal. Kalau penjumlahan persen tinggal di ya, persen itu artinya per 100 kan. Misalnya ada soal gini contoh. Ya. 12%, contoh pertama ya. Ditambah 4%. Ini aslinya 12 per 100 ditambah 4 per 100. Ya udah, jumlahkan biasa aja. Jumlahkan ini tinggal 12 tambah 4 gitu aja, selesai. Tidak aneh-aneh ya. Tinggal 16 per 100 atau persen. Mudah kan? Contoh 2. Pak, lelek koma Pak? Ya sama. Misalkan 12,5% ditambah 6, 7,5%. Ya. Ya. Ini perpaduan antara desimal dan persen. Komanya harus lurus. 12,5 ditambah 67,5. Ya, kita tambah 0 nyimpen 1, 7, 8, 9, 0. Nyimpen 1 lagi 6, 7, 8. Jadi karena ini belakang koma setelah koma itu nggak usah ditulis. Jawabannya adalah 80%. Mudah bukan? Ya. Oke. Wah, materi terakhir. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Maksudnya gimana? Ada pecahan campuran, ada bentuk desimal, ada bentuk persen. Contohnya gimana? 2,5 misalkan ditambah 0,5 ditambah berapa misalnya 40%. Bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Caranya adalah anak-anak bisa mengubah ke bentuk satu. Bisa ke bentuk pecahan campuran, bisa ke desimal, bisa ke persen. Pilih dulu. Pilih salah satu bentuk. Kalau saya sih sukanya ke bentuk pecahan biasa. Kalau saya pecahan campuran itu biasa ya kalau saya. Kenapa? Karena biasanya pecahan itu ada beberapa yang tidak
tidak terhingga kalau dibentuk desimal. Contohnya sepertiga itu 0,3333 gitu ya. Coba kebentuk lihat ini 2,5 ya ditambah ini berapa? 0,55 per belakang koma ada satu angka 10. Ditambah ini 40% ini artinya 40 per 100. Gampang, mudah bukan? Ya. 2 ini semua, ini yang utuh 1 taruh sini, 2. Nah, ini kita jadikan cari apa namanya? Kita cari KPK-nya. Ya. Ini kita kali 2, ini kali 50. Kenapa? Kita jadikan 100. 1 kali 50, 50. Ditambah, ini 10 jadi 100. Itu kan kalikan 10, bukan kalikan 2 tuh. 5 kalikan 10. Jadi berarti sama dengan 50. Ditambah 40. Ya. Akan sama dengan 2, 140 per 100. Ingat, kalau ini bilangnya lebih banyak dari penyebutnya, kita bagi 140 dibagi 100 itu dapat 1. Sisa 40 per 100. Berarti jawabannya adalah 2 tambah 1, 3. Ini kita sederhanakan, kita bagi katakanlah berapa? 20. Sederhanakan ya. Berarti 2 per 5. Selesai. Oke, mudah ya. Lanjut. Saya kasih contoh lagi. Yang kedua, tidak harus 3 huruf. Misalkan gini. Misalkan adalah 2,6 dikurangi 14 per 100. 14%. Caranya bisa ke persen, bisa ke desimal. Ya kan nggak ada pecahannya ini. Ya akan sama dengan, lihat, ini saya buat ke nganu aja, ke persen lah sekali-kali ya. Berarti ini kan 26 per 10. Ya kan? Dikurangi, oke, 14 per 100. Saya mau buat ke 100, jadi ini saya kalikan 10, ini saya kalikan 10. Berarti yang sama dengan 260. Bukan, maaf, ini materinya adalah penjumlahan, tapi kok ini pengurangan ya? Tidak apa-apa lah, sudah budget ya. Dikurangi 14 per 100. Ini materi berikutnya ya, pertemuan berikutnya, per 100. Ya, sama dengan adalah 2, berapa? 46 per 100. Ini materinya terlalu anu berarti. Jadi jawabannya 246 per persen. Boleh nggak ke desimal? Boleh, jawabannya 2,46. Ya. Itu ya. Udah sampai pengurangan, enggak apa-apa, bablasan ya. Lanjut, contoh ketiga. Misalkan gini, 17,5 atau 17/1/4, oke. Ditambah desimal atau persen? Desimal aja ya. Misalkan adalah 12, sering men 12 ya, 12,3. Kita ubah ke bentuk desimal. Saya pengen ke desimal ya. Caranya 17/1/4. 1/4 itu kan 0,25. Berarti sama dengan 17,25 ditambah 12,3. Sama dengan, ini tambah ini, lurus saja kayak tadi, 17,25, 12,3. Kita jumlahkan aja. 5, 5, 9, 2. Berarti 29,55. Dah, hari ini Pak Dita cukupkan aja ya. Hari ini kita selesaikan dulu. Lah tugasnya apa, Pak? Tugasnya apa ya? Ya, hari ini tugasnya adalah buatlah soal 5 aja, 5 buah. Ya. Kemudian tentang pecahan campuran. Ya. Buat soal 5 buah. 5 buah soal ya. Pecahan campuran, kerjakan sendiri. Terus kemudian suruhlah orang tua ya, atau ayah, ibu atau kakak untuk memeriksanya ya. Jadi tidak usah dikirimkan Pak Dita ya. PR-nya ini ya. Buktinya adalah kita sama-sama belajar, itu tidak usah apa namanya itu nggak ngerjakan, nggak tahu ya, jangan gitu. Karena ini tugas dari Pak Dita, biar kalian tetap pinter, bisa juara, bisa cerdas, itu harus manut sama gurunya ya. Gurunya kan suruh latihan ya, latihan aja. Gitu aja. Hari ini cukup. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Pak Dita nanti hari Jumat ya, tentang pengurangan pecahan. Nanti minggu depan itu baru akan diajari, kita akan tetap muka langsung dengan Zoom.
ya pesertanya nanti 2 kelas dengan 2 kelas, nunggu akunnya Pak Deta itu resmi. Jadi nanti tidak terpotong ya. Kita nanti pakai Zoom ya. Terus kemudian tugas-tugasnya belum ke Google Classroom, belum masuk Google Form juga belum. Jadi dinikmati dulu ya minggu-minggu ini. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf, ada salahnya mohon maaf. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa bermain. Loh, bukan jangan lupa belajar, tapi jangan lupa bermain ya. Tetap belajar itu harus ada bermainnya ya. Sekian dari Pak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.